Lose, hari ini panas sekali ya. Iya dong, panas kan kita lagi di pantai. Betul juga Lose. Lihat tuh pantainya indah sekali ya Lose. Betul. Nah, adik-adik kita juga hari ini sangat bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan kembali untuk bisa bertemu ya, sekalipun hanya di rumah saja. Mari Lose undang adik-adik semua kita beribadah bersama di sekolah minggu hari ini. Mari kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, saat ini Lose mau undang adik-adik semua yang ada di rumah, kita mengambil sikap berdoa, kita akan berdoa bersama. Lose pimpin ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami semua masih bisa dikumpulkan di hari Minggu ini. Tapi sekalipun kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman kami yang lain, tapi kami bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga kami beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah sekolah Minggu kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Lose, Ya Lose. kira-kira yang ciptakan dunia dan pantai seindah ini siapa ya? Sepertinya Lose tahu siapa yang buat dunia ini. Oh, bukan hanya dunia ini, tapi alam semesta dan seluruh isinya, dan juga planet-planet tentunya, juga kita manusia. Adik-adik tahu nggak siapa yang buat dunia ini? Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik kita angkat pujian siapa yang buat dunia ini. Yesuslah namanya, Yesuslah namanya, Yesus yang buat dunia ini, Tuhan yang lautan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Nah, lagu firman Tuhan kali ini akan dipersembahkan oleh adik kita, Summer. Buka Alkitab
Lalu ku baca, srek rek srek rek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kita kembali boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita bertumbuh dan terus berbuah di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini ada waktu bagi kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Biar kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati firman-Mu yang akan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat enggak ceritanya Lo Soselo minggu lalu? Nah, Lo Soselo menceritakan tentang bagaimana Raja Saul dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pertama di Israel. Nah, adik-adik langsung mau tanya dulu, kalian pernah enggak lihat bagaimana seorang gubernur atau presiden dipilih oleh rakyat? Wah, tentu saja presiden atau pemimpin yang akan dipilih itu harus memiliki kriteria yang bagus, bukan? Wah, kalau kalian di sekolah pasti pernah pilih ketua kelas, betul tidak? Nah, kalau kalian memilih ketua kelas, apa yang kalian lihat dari ketua kelas? Apakah karena gagah, atau karena badannya bagus, atau karena dia pintar? Nah, adik-adik, kita akan belajar hari ini apakah yang Tuhan mau, persyaratan apa saja yang Tuhan inginkan bagi raja kedua bangsa Israel. Nah, tahu tidak, waktu Raja Saul menjadi raja, memang dia adalah raja yang baik, tetapi pada akhirnya dia tidak dengar-dengaran kepada Allah. Dia menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Contohnya apa? Waktu dia diperintahkan untuk menyerang bangsa Amalek, Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua rakyat Amalek, bahkan hewan ternaknya dan rajanya, tetapi Raja Saul tidak mendengarkan Tuhan. Dia tidak membunuh raja orang Amalek, bahkan hewan-hewan ternaknya tidak dibunuh semua adik-adik. Makanya Tuhan itu tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke Yerusalem, ke rumah seorang bapak yang bernama Isai untuk memilih salah satu anaknya, yaitu untuk dijadikan raja kedua bangsa Israel. Siapakah dia? Nah, adik-adik, waktu Samuel itu sampai di rumah bapak Isai, wah, Samuel itu melihat anak pertama bapak Isai itu bagus badannya, adik-adik. Wah, badannya tegap, perawakannya bagus. Nah, dia itu mau mengurapi anak pertama, tetapi apa yang dilihat oleh Samuel itu berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Nah, Tuhan kemudian berbicara kepada Samuel. Nah, kita baca yuk firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Allah berfirman kepada Samuel seperti ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan mengingatkan kepada Samuel bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang di luarnya kita, tetapi Allah melihat apa yang di dalam hati kita. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Samuel bahwa anak terakhirlah yang harus dia urapi. Siapakah dia? Yaitu Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, Daud itu waktu diurapi menjadi oleh Samuel tidak langsung jadi raja ya, adik-adik. Prosesnya lama, bertahun-tahun ya. Dia harus melewati banyak hal sampai ia bisa menjadi raja Israel. Nah, pertama-tama itu dia bisa masuk di kerajaannya Raja Saul itu ketika dia dipanggil untuk bermain musik bagi Raja Saul. Jadi Raja Saul gelisah dan dia memanggil Daud untuk memainkan kecapi. Disitulah mulai Daud masuk
di kerajaannya Israel. Yang kedua apa lagi? Wah, Daud itu melawan Goliat, dan Raja Saul melihat itu dan dia memanggil Daud untuk ikut berperang melawan orang-orang Palestina, adik-adik. Dan itu membuat Daud itu terkenal, adik-adik, dan disenangi oleh banyak orang. Tapi adik-adik, dari semuanya itu akhirnya Raja Saul itu mengerti bahwa ternyata Daud itu adalah orang yang dipilih Allah untuk menggantikan dia. Dan apa yang terjadi? Raja Saul menjadi marah, adik-adik ya. Dia ingin membunuh Daud. Dia berusaha untuk membuat Daud itu terbunuh di medan perang dengan cara membiarkan Daud pergi melawan orang-orang Palestina. Tapi Tuhan itu, Roh Allah itu sudah ada di dalam waktu diurapi oleh Samuel, Roh Allah itu ada di dalam Daud, sehingga Allah itu selalu menyertai Daud. Dia selalu menjaga Daud dan ia bisa selamat dari setiap perang. Bahkan ia boleh memenangkan perang-perang itu, adik-adik. Nah, dia juga mendapatkan seorang sahabat yang namanya Yonatan. Yonatan ini adalah anaknya siapa? Raja Saul, adik-adik. Nah, Yonatan ini adalah sebenarnya kalau dalam sistem kerajaan dialah yang akan menerima tahta kerajaan selanjutnya. Tapi dia tahu kan Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan dan dia mengerti, dia menerima kehendak Tuhan. Dia banyak sekali menolong Daud ketika ia mau dibunuh oleh Raja Saul. Walaupun Raja Saul itu adalah ayahnya, adik-adik, tetapi dia setia, dia melihat Daud itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah. Jadi dia menolong berapa kali ketika Raja Saul mau membunuh Daud, dia menyelamatkan Daud, ya. Bahkan pernah, adik-adik, waktu di kerajaan itu Daud itu mau dibunuh oleh Raja Saul dengan cara melemparkan tombaknya kepada Daud, tetapi Tuhan selalu menolong sampai akhirnya, adik-adik. Nah, Daud itu menjadi buronan, dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul karena ingin dibunuh. Raja Saul tahu bahwa dia akan digantikan oleh Daud, dan tapi adik-adik, Tuhan itu selalu beserta dengan Daud. Apakah Daud bisa langsung jadi raja dengan cara memberontak? Bisa, adik-adik. Dalam kisah ini, dalam Alkitab dikatakan ada 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh Raja Saul, tapi ia tidak melakukannya. Dia setia, dia taat, dia menunggu kehendak Tuhan. Dia mau Tuhan sendiri yang akan menolong dia, menjadikan dia seorang raja, adik-adik. Nah, itulah hati yang dimiliki oleh Daud, adik-adik. Makanya Tuhan memilih dia menjadi raja orang Israel. Tuhan tahu apa yang menjadi persyaratan Tuhan itu ada di dalam Daud, adik-adik. Jadi adik-adik, begitulah bagaimana Raja Daud itu bisa memimpin Israel karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Jadi banyak hal yang ia sudah alami, tetapi Tuhan tetap menolong, menyertai dia. Dan pada akhirnya Raja Daud pun meninggal dan ia bisa menjadi seorang raja kedua bangsa Israel, yaitu Raja Daud, adik-adik. Nah, hari ini kita belajar apa? Nah, dari kisah ini, adik-adik, kita bisa melihat bahwa Allah itu mau melihat kesetiaannya kita, ya. Bagaimana kita taat, bagaimana kita setia kepada Tuhan, kita menunggu waktunya Tuhan, ya, kita tetap mengasihi Tuhan. Walaupun Daud banyak mengalami hal kesulitan untuk menjadi seorang raja, tetapi dia tetap setia menunggu apa yang Tuhan mau dalam dirinya. Nah, hari ini firman Tuhan yang Loso sudah baca, apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Kalau manusia itu kadang-kadang melihat, wah, ini ya orangnya cantik ya, orangnya gagah ya, wah bodinya bagus ya. Wah, biasanya orang melihat dari luar, tetapi Tuhan mengatakan Allah itu melihat hati kita, adik-adik. Jadi Allah mau kita tetap setia walaupun dalam masa-masa sulit ini kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Kita tetap
setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupannya kita. Apalagi kita sudah sebentar lagi naik kelas, kita akan masuk ke jenjang lebih tinggi ya adik-adik ya. Berarti kita harus lebih taat, lebih setia lagi. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Kami yang mungkin mulai kendor, tidak sekolah minggu, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, mengingatkan kami bahwa Tuhan melihat hati kami, bukan dari luar, tetapi Tuhan melihat bagaimana kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, dari kecil kami mau beranjak dewasa, Tuhan memampukan kami untuk bisa bertumbuh di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita yang akan dibaca oleh teman kita, yaitu adik kita Helena. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, terima kasih ya Helena sudah membacakan ayat hafalan bagi kita hari ini. Lo harap adik-adik yang lainnya mau membaca ayat hafalan minggu depan. Nah, lo mengingatkan kepada kita tetap terus melakukan proyek ketaatan. Foto dan kirim ke grup masing-masing karena Rosa tetap akan memberikan stempel adik-adik di setiap proyek ketaatan yang sudah kalian lakukan. Nah, biarlah kita terus boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sampai minggu depan. Wah, tadi firmannya bagus sekali ya. Iya dong, bagus. Tapi jangan cari yang terus deh. Ayo kita kembali memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan sebagian kecil dari apa yang kita miliki atau persembahan kita. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan kalian dengan mentransfer uang persembahan kalian di rekening di bawah ini, dan juga kalian bisa scan QR code kalian, atau ya kalian bisa scan QR code kalian. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan kita akan angkat pujian segala puji syukur. Hanya bagimu
memberi persembahan untukmu. Terimalah persembahan kami untuk Engkau, dan tolong supaya persembahan ini berguna untuk pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama. Mari kita membawa segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini di dalam kasih anugerah Allah. Kami kembali dapat beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah kami, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami di dalam sepanjang hidup kami. Bahkan di masa-masa adik-adik kami sedang liburan di tahun 2020 ini, dan di mana kedua orang tua kami juga sedang bekerja. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah menyaksikan ibadah pada hari ini bersama dengan tim kreatif sekolah minggu adalah dengan Lose Christiansen dan Lose Erika. Mereka sudah beribadah di mana-mana saja, walaupun itu di pantai. Nah, adik-adik, Lose mau memberitahukan bahwa minggu depan tanggal 19 Juli ada acara spesial dari Lose Sekolah Minggu. Nah, acara apakah itu? Adalah acara kenaikan kelas. Jadi adik-adik yang sudah tahun ajaran baru ini naik ke kelas dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan graduation untuk anak-anak kelas 6 SD yang saat ini sudah naik di bangku tunas remaja. Nah, adik-adik tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah minggu, dan terutama Lose tetap mendorong adik-adik untuk melakukan tetap proyek ketaatan. Jangan lupa untuk melakukan proyek ketaatan, dan setiap proyek ketaatan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan kalian boleh foto, cekik, gitu ya, dan kirimkan ke Lose masing-masing. Karena Lose akan memberikan apresiasi bagi anak-anak yang benar-benar melakukan proyek ketaatan itu, ya adik-adik ya. Nah, sampai jumpa, kita kembali dalam ibadah online pada minggu depan.